Materi selanjutnya yaitu regangan atau strain. Sebuah benda jika diberikan gaya, maka akan cenderung mengalami deformasi, yaitu terjadinya perubahan bentuk dan ukuran dari benda tersebut, meskipun itu kecil. Salah satu yang bisa diamati yaitu bertambah panjangnya dimensi suatu benda akibat dikenai oleh suatu gaya, sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut. Gambar yang atas ada sebuah benda yang ditarik dengan gaya sebesar F dengan arah ke kanan ya, di sumbu aksialnya. Maka benda tersebut akan mengalami pertambahan panjang yang tadinya L0 menjadi L. Nah, kemudian di sini rasio yang menyatakan perubahan panjang dengan panjang awal itulah yang disebut dengan regangan. Atau jika dibuat persamaannya, regangan ini lambang ini ya, yaitu L dikurangi L0 atau panjang akhir ya, dikurangi panjang awal, kemudian dibagi dengan panjang awalnya, sehingga didapatkan rasio perubahan panjang dengan panjang awal. Nah, regangan ini biasanya didapatkan dari hasil pengujian, salah satunya yaitu pengujian uji tarik dari suatu material. Maka selanjutnya akan dibahas terkait diagram tegangan regangan. Gambar berikut merupakan contoh diagram tegangan regangan dari suatu material yang didapatkan dari hasil uji tarik. Pada diagram tegangan regangan ini ada beberapa daerah yang mana ditandai dengan warna-warna berikut. Untuk yang paling kiri yaitu daerah yang berwarna oranye pudar, itu merupakan daerah elastis, di mana pertama, jika material diberi tegangan, maka material tersebut akan mengalami pertambahan panjang ya, perubahan dimensi. Namun jika tegangan yang diberikan itu masih di batas ini ya, sigma Y, atau disebut juga sigma yield, maka ketika tegangannya itu dihilangkan, benda tersebut akan kembali pada dimensi sebelumnya. Jadi pertambahan panjangnya hilang. Nah, pada daerah elastis ini juga garis yang dibuat itu ya atau kurvanya merupakan garis linear yang mana dapat ditulis dalam persamaan berikut yang mana merupakan juga hukum Hooke, yaitu sigma sama dengan E ya. E-nya yang besar ini adalah modulus elastisitas atau modulus yang dikalikan dengan regangan. Modulus elastisitas ini merupakan properti material yang mana nanti akan banyak digunakan untuk menyatakan kekakuan dari suatu material. Jadi semakin besar E, maka material akan semakin sulit untuk mengalami, katakanlah regangan ya. Jadi semakin sulit untuk bertambah panjang dimensinya ketika dia diberikan suatu gaya. Kemudian ada daerah yang kedua, pada dasarnya dibagi dua daerah ya, yaitu ada daerah elastis dan juga ada daerah plastis yang mencakup tiga bagian ini, yang oranye tebal, hijau, dan hijau tebal. Jadi pada daerah plastis ini, intinya adalah ketika tegangannya melebihi sigma yield, maka material masih tetap mengalami pertambahan panjang, ya, atau misalnya ada yang juga mengatakan mulur gitu ya. Namun ketika tegangannya dihilangkan, material tersebut tidak akan kembali lagi kepada panjang semulanya. Dia akan fix di panjang pada saat dia meregang sejauh-jauhnya akibat dari diberikan tegangan tersebut gitu ya. Berbeda ketika di daerah elastis, ketika tegangannya dihilangkan, maka dia akan balik lagi ke semula dimensinya. Namun di daerah plastis ini, ketika tegangan dihilangkan, dia akan tetap dan tidak akan kembali dimensinya ke semula gitu ya. Oleh karena itu, batas dari daerah elastis menuju plastis yaitu adalah sigma yield-nya atau sigma Y-nya, yang mana di sini banyak digunakan untuk sebagai batas maksimal dari tegangan yang bisa diberikan terhadap suatu material gitu ya. Kalau melebihi dari sigma yield, maka material tersebut akan mengalami mulur ya, tidak akan balik lagi, dan nanti di ujungnya, di ujung diagram ini akan mengalami patah, sehingga apapun fungsi yang dibebankan pada material tersebut akan tidak tercapai. Jika dijelaskan seperti ini tadi ya, jika melebihi sigma yield maka
dia tidak akan balik lagi ke dimensi semula atau sudah permanen ya. Kemudian di sini ada batas yang lain yaitu sigma U, yaitu bisa disebut juga tegangan ultimate. Kalau balik lagi di gambar yaitu di bagian sini, puncak. Di bagian puncak ini ketika tegangannya sudah mencapai sigma U atau sigma ultimate ya, tegangan ultimate, maka benda ini akan mengalami yang namanya necking ya, yaitu menyusutnya luas penampang dari suatu benda. Setelah necking, maka ujungnya akan mudah untuk mengalami patah. Jika digambarkan seperti ini adalah spesimen ujinya pada pengujian uji tarik. Awalnya diameternya adalah di sini, di 0 ya. Maka ketika sudah sampai tadi tegangan ultimate yang bagian puncaknya, dia akan mengalami necking, gitu ya, yaitu penyusutan luas penampang. Lalu lama-kelamaan juga akan mengalami fraktur atau patah. Jika tegangannya terus akan mengalami patah. Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya kegagalan, yaitu dari terjadinya perubahan dimensi yang tidak balik lagi atau sudah permanen gitu ya, dan juga di ujungnya itu patah, maka dalam desain atau pemilihan material yang mempunyai fungsi menahan tegangan gitu ya, atau menerima tegangan, maka dipilihlah material yang mampu menahan tegangan tersebut, yang mana dibandingkan dengan sigma yield-nya. Jadi jangan sampai tegangan yang diberikan terhadap material tersebut melebihi dari sigma yield yang dimiliki oleh material. Dengan demikian nanti akan ada term yang baru yaitu tegangan izin, yang mana tegangan izin ini digunakan untuk memastikan keamanan dari komponen-komponen maupun katakanlah benda-benda ataupun material yang fungsinya menerima atau menahan beban. Sehingga di sini komponen-komponen yang menerima beban itu perlu didesain untuk tidak menerima tegangan melebihi dari kemampuannya, yang mana kemampuan yang tadi itu adalah tidak melebihi dari sigma yield-nya, itu yang maksimalnya ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa gagalnya suatu komponen dalam menerima beban gitu ya, kan tadi ingin menjaga keamanan gitu ya, memastikan keamanan, maka kalau tidak aman atau gagalnya itu seperti apa? Umumnya itu ditandai dengan terjadinya deformasi plastis tadi ya, yang tidak akan balik lagi terhadap dimensi semula hingga terjadinya patah, sehingga beban yang diberikan harus di bawah dari sigma yield-nya atau tadi batas yang tadi ya, batas sebelum dia masuk ke daerah plastis, dan dinamakan dengan tegangan izin. Nah, tegangan izin ini dihitung dengan sigma yield dibagi dengan factor of safety atau safety factor ya, dimana kita tidak bisa menaruh serta-merta batas bebannya yang diberikan pada material pas di tegangan yield-nya, namun perlu dibagi dengan faktor keamanannya, sehingga ada spare atau cadangan sebelum nantinya benda tersebut mulai memasuki daerah plastis. Contoh katakanlah ada suatu material yang memiliki tegangan yield atau sigma yield-nya adalah 200 MPa, jadi dia batas sebelum masuk ke plastisnya atau daerah plastis adalah 200 MPa. Nah, 200 MPa ini jangan serta-merta langsung digunakan untuk menentukan dimensi dari komponen yang digunakan. Namun perlu dibagi dulu dengan faktor safety-nya. Jadi misalnya faktor safety-nya itu adalah katakanlah 2 ya. Maka nanti tegangan yang diizinkan adalah 200 MPa dibagi 2, yaitu 100 MPa. Maka nanti untuk menentukan dimensi benda itu berdasarkan 100 MPa tersebut. Sehingga nantinya ada simpanan ya, sebelum nanti masuk ke daerah plastis sebesar 100 MPa gitu ya. Itulah yang dinamakan dengan tegangan izin. Nah, besarnya faktor of safety ini tergantung pada jenis materialnya dan tujuan penggunaan materialnya. Tujuan penggunaan material di sini maksudnya adalah apakah digunakan yang berkaitan dengan keselamatan manusia atau tidak gitu ya. Apakah dia menerima beban statis atau dinamis. Kalau misalnya dia statis dan tidak berkaitan dengan keselamatan manusia, maka faktor of safety-nya bisa dikecilkan gitu ya. Namun ketika berkaitan erat dengan keselamatan manusia gitu ya, dan menerima beban dinamis, maka faktor of safety-nya perlu ditingkatkan.